Ohayo, di video kali ini aku bakal buatin kalian 10 anime dengan tema game MMORPG. Buat kalian yang udah suka banget nih sama anime Shangri-La Frontier, anime-anime ini wajib banget buat kalian tonton. Di video ini aku nggak bakalan masukin Shangri-La Frontier, soalnya masih baru. Dan aku yakin kalau kalian kesini, berarti kalian semua pasti udah pada nonton. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Full Dive, the ultimate next-gen full dive RPG is even shittier than real life. Ceritanya ini tentang cowok ini, gamer yang suka banget main game VR. Suatu hari dia ini pergi ke toko game mau beli game baru lagi. Terus pas sampai di sana, dia ini malah dipaksa sama penjaga tokonya yang onesan ini buat beli game VR legendaris. Namanya Kiwami Quest. Pas udah dibeli, ternyata gamenya ini tuh gila banget. Game yang ngejar realitas seakurat mungkin gitu. Jadi kalau playernya ini luka, lama sembuhnya. Terus bisa ngerasain lapar. Dan NPC-NPC-nya di sini tuh udah kayak orang beneran yang punya sifat beda-beda. Terus kalau NPC-nya mati, udah nggak bisa hidup lagi. Story-nya game ini nggak beraturan, ngikuti playernya ini ngelakuin apa aja. Terus kalau mati di game ini, VR dia bakalan rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Jadi pas mainin gamenya ini, main karakter kita ini bener-bener tersiksa banget. Karena NPC-NPC-nya di sini gila banget, gak ngotak. Ada yang sampai jadi stalker juga. Kalian bisa nonton animenya ini di Crunchyroll, Prime Video, sama Beastation. Berikutnya ada Asal World. Tentang main karakter kita ini yang gendut dan sering dibully ini. Buat pelarian, dia ini sering banget ngumpet di WC sambil main game pakai alat yang namanya Neurolinker, yang langsung nyambung ke otak gitu. Dalam gamenya ini, dia ini jago banget dan lincah parah. Sampai suatu hari dia ini ditemuin sama cewek yang cantik banget, yang ternyata cewek populer di sekolahnya dia itu. Karena tertarik sama kemampuannya main karakter kita, si cewek ini ngajakin dia buat make sistem namanya Brain Burst. Sistemnya ini bisa ngebikin otak manusia buat mikir jauh lebih cepet gitu. Jadi kalau 1 detik di dunia nyata, make sistem ini bisa kerasa sampai 1 jam. Jadi seolah-olah waktu di dunia nyata itu bergeraknya lambat banget. Tapi supaya bisa pakai sistem ini, mereka harus ngumpulin poin di game AR namanya Asal World. Dengan cara ngalahin pemain-pemain lain kalau mau dapat poin. Terus kalau poinnya habis, sistem Brain Burst ini bakalan hilang dan gak bisa dipakai lagi. Ceritanya ini seru banget dan ada di universe yang sama Sword Art Online. Animenya ini bisa kalian tonton di Crunchyroll sama Prime Video. Terus berikutnya, Bofuri, I don't want to get hurt, so I will max out my defense. Yang main karakternya cewek ini, dia ini cuma cewek biasa yang jarang main game lah. Tapi suatu hari dia ini diajak sama sahabatnya main game VR MMORPG yang namanya itu New World Online. Karena dia ini nggak mau ngerasain sakit sama sekali atau nerima damage sama sekali, jadi dia ini milih job tank dan waktu masukin poin status, dia masukin semua poinnya itu ke status vitality yang ngebuat daya tahannya dia ini kuat banget. Cocok banget buat kalian yang kalau main sukanya pakai tank. Nah, pas lawan musuh-musuhnya ini, main karakternya ini dapat banyak banget skill pertahanan yang bikin dia jadi makin lebih kuat lagi. Dari skill yang bisa ngegandain vitality, terus skill daya tahan terhadap racun, terus skill regenerasi, dan masih banyak lagi lah. Skill-skillnya ini gampang banget dia dapetin setiap kali dia diserang sama musuh. Ya jujur aja aneh emang sistem gamenya ini, tapi ini lumayan seru buat diikutin. Dan setiap kali dia naik level, dia bakal masukin semua poin statusnya itu ke vitality semua. Nanti lama-lama dia jadi yang terkuat di gamenya itu. Ya kalian tonton sendiri aja. Kalian semua bisa nonton animenya ini di Crunchyroll, Netflix, ICE, Beastation, sama Muse Indonesia. Berikutnya ada Log Horizon. Yang entah gimana, tiba-tiba aja main karakternya ini ada di dunia lain. Yang ternyata ini dunia game yang biasa dia mainin di PC, namanya Eldertale. Ada 30.000 pemain lainnya juga yang tiba-tiba aja pindah ke dunia gamenya itu tanpa sebab. Main karakter kita ini gamer yang jago banget, pintar sama bijaksana banget. Dia ini tipe support yang biasa ngasih buff ke serangan teman-temannya. Ini ceritanya seru banget, tapi banyak juga orang yang kurang suka karena ada banyak politiknya di sini. Karena di dunia ini mereka harus mulai lagi dari nol, jadi mereka ini bikin pemerintahan sendiri. Yang nantinya bakal dipimpin sama 12 meja bundar yang isinya ketua guild-guild besar gitu. Yang megang keputusan, termasuk salah satunya main karakter kita ini. Nanti dia bakal ketemu satu-satu anggota-anggota partinya dia dulu waktu masih main game. Buat kalian yang biasa main game jadi mage atau support, ini cocok banget buat kalian tonton. Animenya ini aku nggak tahu tayang di mana karena udah dihapus. Terus berikutnya ada Infinite Dendrogram.
Yang latar ceritanya ini ada di tahun 2043, ada game VR MMORPG yang canggih banget, yang langsung libatin 5 indera manusia gitu. Namanya Infinite Dendrogram. Main karakter kita cowok ini, dia ini diajak main game ini sama kakaknya. Yang unik di game ini tuh ada sistem familiar, yang awal main tuh playernya langsung dikasih benih. Dan seiring berjalannya waktu, familiarnya itu nanti bakal evolusi, berubah jadi beda-beda tiap pemainnya, tergantung kepribadiannya mereka. Dari ceritanya ini seru, unik, beda dari yang lain. Buat yang nggak tahu, familiar tuh kayak Pokemon atau partner gitu, buat bantuin kita. Familiar di sini tuh bener-bener penting banget karena nentuin kekuatannya player ini bakal sekuat apa nanti. Jadi kayak sistem gacha gitu, ada basic, terus kalau hoki bisa dapat yang rare. Main karakter kita ini dapat yang versi waifu, cewek bentuk manusia yang bisa berubah jadi pedang juga, yang mana itu tipe rare. Animenya ini underrated dan gak banyak yang tahu, tapi ini lumayan seru buat diikutin kok. Sama juga kayak yang sebelumnya, aku gak tahu anime ini tayang di mana karena sudah dihapus. Terus berikutnya, Sword Art Online Alternatif Gun Gale Online. Nah ini nih yang ceritanya beda sendiri, masih tetap MMORPG kok. Cuma kalau yang biasanya pakai pedang sama sihir, di sini lebih ke senjata api. Jadi kayak tembak-tembakan gitu. Buat kalian yang suka banget main game FPS, wajib nonton sih ini. Ceritanya berpusat ke cewek ini yang tinggi banget, saking tingginya malah bikin dia jadi minder. Terus buat pelarian, dia ini pengen main game VR MMORPG, terus akhirnya masuk ke Gun Gale Online. Di gamenya ini, dia bikin karakternya jadi kayak loli yang imut banget ini, kebalikannya dia di dunia nyata gitu. Main game ini dia ini jago banget, dia ini solo player yang gerakannya itu lincah banget, kayak kelinci gitu. Sampai suatu hari dia ini ditemuin sama player misterius ini, dan diajak jadi tim bareng buat ikutan turnamen besar namanya Squad Jam. Turnamennya ini kayak Battle Royale team based gitu. Kalau kalian tahu PUBG atau Free Fire semacam itulah. Animenya ini spin-off dari Sword Art Online, tapi kalau kalian nggak nonton Sword Art Online tuh gak masalah. Soalnya ini ceritanya udah beda banget dan gak nyambung sama sekali. Animenya ini bisa kalian tonton di Crunchyroll, Netflix, ICE, sama Beastation. Berikutnya, Overlord. Yang awal ceritanya ada game di MMORPG yang namanya Yggdrasil. Gamenya itu udah mau tutup server setelah 12 tahun. Main karakter kita ini pro player yang udah kuat banget di game ini, yang udah main lama banget dan jadi ketua guild dari guild terkuat di sana. Di saat-saat terakhir gamenya ini, dia nggak mau logout dan mau tetap di sana terus sampai detik-detik terakhir gitu. Tapi waktu gamenya ini udah tutup, dia ini nggak dikeluarin paksa, tapi malah nggak bisa keluar dari sana. Dan semua NPC-NPC yang ada di sana itu berubah jadi kayak makhluk hidup beneran. Jadi seolah-olah dia udah pindah ke dunia lain gitu. Dan semua kekuatannya dia di gamenya itu masih bisa buat dia pakai. Di sana dia masih sendiri dan nggak tahu apa ada player lain yang ikut pindah ke dunia gamenya sana juga. Jadi tujuan pertamanya dia ini buat nyari informasi sebanyak mungkin. Tapi lama-lama tujuannya dia ini berkembang terus sampai pengen nguasain dunia. Ceritanya sih seru, tapi kurang cocok buat kalian yang nggak suka sama main karakter jahat. Soalnya main karakter kita di sini nggak ada sedikit pun ragu-ragu buat bunuh NPC. Malah lebih kayak Raja Iblis daripada pahlawan. Kalian bisa nonton animenya ini di Netflix, ICE, sama Beastation. Berikutnya ada Seven Sense of the Reunion. Ini anime mirip banget sama Anohana, yang ceritanya ini berawal dari set. Ada game VR MMORPG yang populer banget namanya Union. Ceritanya ini tentang sekelompok anak SD yang udah jago banget mainin game ini, bahkan sampai bikin guild yang terkenal banget. Suatu hari, salah satu temannya mereka ini malah meninggal dunia waktu mati dalam game. Hal itu ngebuat game Union ini jadi ditutup. Terus 6 tahun kemudian, gamenya ini dirilis lagi dengan nama Reunion gitu. Main karakter kita cowok ini, dia ini iseng login di gamenya itu, pengen nostalgia gitulah. Ternyata temennya yang udah meninggal 6 tahun lalu itu hidup lagi di dunia gamenya ini. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa, jadi kayak NPC gitu dia. Tapi temennya ini emang beneran manusia asli, dan ingatannya dia waktu meninggal tuh nggak ada. Dia nggak inget. Jadi main karakternya ini nanti berusaha ngumpulin teman-temannya dia dulu di guild lamanya, terus mau ngungkapin rahasia di balik gamenya itu. Kok bisa temennya hidup lagi? Ini juga aku nggak tahu tayang di mana, soalnya udah dihapus. Terus berikutnya ada Netoge no Yome wa Onna no Kojane Tomota. Kali ini ceritanya lebih ke romance komedi, berpusat ke cowok ini main karakter kita. Dia ini punya trauma sama cewek dalam game. Jadi dulu dia ini pernah nembak cewek di game yang ternyata itu cowok, yang ngebuat dia ini jadi sedih banget. Sampai suatu hari dia ini main game MMORPG yang namanya Legendary Age. Ini game PC ya, bukan VR.
Di sini dia ini punya party yang anggotanya ada 4 yang sering banget main bareng sama dia. Dan salah satu dari mereka ini tiba-tiba aja ngelamar main karakter kita dan ngajakin dia buat nikah. Karena udah bodo amat, dia ini ngeiyain gitu aja. Terus akhirnya terkuak kalau ternyata istrinya di game itu cewek beneran dan mereka itu sekelas di sekolahnya. Tapi anehnya cewek ini dia nggak bisa bedain antara dunia nyata sama dunia game. Jadi di dunia nyata pun dia anggap main karakter ini suaminya dia. Ini ceritanya lumayan seru dan lucu. Kalian bisa nonton animenya ini di Muse Indonesia. Terakhir ada Netju no Susume, sama juga romance komedi. Tapi kali ini main karakternya cewek ini yang umur 30-an. Dia baru aja resign dari kerjaannya karena udah stres banget mikirin kerjaan. Dan dia mutusin buat jadi NEET sambil main game MMORPG PC yang namanya Fruits Demer. Beda dari anime yang sebelumnya, main karakter kita ini cewek yang pakai karakter cowok ganteng dalam gamenya. Di dalam gamenya ini, dia punya temen, sahabat, cewek ini yang udah deket banget sama dia dan mereka ini sering party bareng. Tapi ternyata karakter cewek dalam gamenya itu malah cowok yang mainin. Animenya ini nyeritain dari dua sudut pandang, cewek sama cowok ini. Di dunia nyata mereka ini udah pernah ketemu secara nggak sengaja dan jadi ngerasa aneh waktu ngobrol dalam game. Kok kayak tahu gitu. Tapi mereka di dunia nyata ini masih belum mastiin sebenarnya siapa karakter dalam gamenya itu. Animenya ini bisa kalian tonton di Crunchyroll. Itu tadi 10 anime dengan tema game MMORPG yang aku rekomendasiin. Buat kalian yang nanya Sword Art Online kok nggak ada, soalnya anime itu udah aku masukin di video sebelumnya. Dan bagi aku Sword Art Online itu masih anime dengan tema game MMORPG yang terbaik. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa tonton dulu video aku yang sebelumnya. Kalau menurut kalian yang mana nih yang terbaik? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka sama kontenku ini, tolong bantu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel aku ya. Aku pengen jadiin channel ini sebagai channel tongkrongan buat para wibu terbesar di Indonesia kalau bisa, karena aku bakalan upload tiap minggunya. Hai, Kokomati desu, yoroshiku onegaishimasu.